Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Ketua Komisi 2 DPR RI beserta rombongan ke-4 daerah otonomi baru yang baru saja dimekarkan salah satunya Provinsi Papua Barat Daya meninjau lokasi pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya yang berada di Stadion Wombik Kilometer 16 Kota Sorong pada Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023. Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa Aat menjelaskan terima kasih kepada Wamen beserta rombongan yang sudah hadir bersama-sama kita di Tanah Malamo di mana akan dibangun pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang berada di Kilometer 16 Kota Sorong. Selamat datang apresiasi yang tinggi Pak Wamen dan Ketua Komisi 2 dan anggota DPR Republik Indonesia. Ini adalah merupakan sejarah karena saat ini kita sedang mempersiapkan pusat pemerintahan untuk satu daerah otonomi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan ini adalah perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu kehadiran Bapak dan Ibu menjadi sangat penting dan menjadi spirit dan menjadi motivasi bagi kami yang diberikan amanah untuk mempersiapkan pondasi dan konstruksi yang kuat untuk memulai pemerintahan yang baru berusia 6 bulan 8 hari. Ibu anggota pimpinan komisi dan juga anggota Komisi 2 DPR RI beserta Pak Wamen dan rombongan bisa hadir bersama-sama kita di Tanah Malamo ini, di lokasi di mana akan dibangun pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Selamat datang, terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Pak Ketua Komisi, Pak Wamen, beserta semua rombongan yang hadir pada saat ini, karena ini adalah merupakan suatu sejarah, karena kita sedang mempersiapkan pusat pemerintahan untuk satu daerah otonom baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, yang oleh Pak Pendeta tadi sudah disampaikan bahwa ini perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting, menjadi spirit sekaligus menjadi motivasi bagi kami yang diberi amanah untuk mempersiapkan fondasi konstruksi yang kuat untuk memulai pemerintahan yang baru hari ini berusia 6 bulan 8 hari sejak tanggal 9 Desember sampai hari ini. Bapak Ketua Komisi 2 dan juga Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu saya sedikit menyampaikan bahwa lokasi ini adalah lokasi alternatif kedua. Sebelumnya memang dari hasil yang disampaikan ke Dewan beberapa waktu lalu dalam proses pembahasan, itu lokasinya ada di kilometer 18. Berarti masih ada 2 kilo lagi dari tempat ini, yang ini kilometer 16. Tapi setelah selesai proses itu, penetapan undang-undang dan kemudian setelah ada pelantikan pejabat gubernur dan seterusnya, kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga dengan pihak BPN, dan ternyata di tempat yang semula diusulkan itu masih terdapat banyak sertifikat di atasnya. Masalah ya, tanahnya memang lebih banyak, lebih luas. Kalau kita mencari tanah di kota ini sudah sangat sulit. Karena itu kita merencanakan, sudah dikaji untuk membangun sebagai pengganti untuk ada wahana atau sarana olahraga bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo dalam sambutannya menjelaskan untuk mengurus Papua dan Papua Barat Daya tidak semudah dengan di wilayah Jawa, membutuhkan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya 4 DOB di Papua mulai dari Merauke, Wamena, dan juga Nabire. Pengorbanan waktu, pikiran, tenaga. Nah, saya pikir proses perjalanan kita dari Merauke sampai dengan Sorong ini bisa mendapatkan pengalaman yang banyak yang bisa kita lihat sendiri dan juga kita dengarkan dari masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya
di 4 DOB Papua beberapa kali, mulai dari Merauke, Wamena, dan juga Nabire telah kami sampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran kurang lebih 6,6 triliun. Nah, 6,6 triliun ini diperuntukkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur untuk dari 4 DOB masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menaruh harapan besar kepada seluruh PJ, baik di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, kepada 4 PJ ini dengan seluruh OPD yang ada, mari bergandengan tangan untuk mempercepat proses pembangunan ini lebih baik. Dari realisasi anggaran yang ada, yang kita lihat sudah ditetapkan di dalam APBD Provinsi, Papua Tengah itu baru 4%, ya, baru 4%. Saya tidak tahu nanti di Provinsi Papua Barat Daya Pak PJ Gub dan Sekda dan seluruh jajaran ini sudah menyerap anggaran sebesar berapa, kami belum tahu. Nanti sebentar kita akan dengarkan laporan. Artinya bahwa kita harapkan alokasi anggaran yang disediakan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa dapat kita kerjakan bersama. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon dukungan dari semua pihak, terlebih khusus OPD yang memberi tugas dan tanggung jawab untuk lakukan penyerapan anggaran ini supaya harapan kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bisa dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan seleksi keanggotaan Majelis Rakyat Papua, bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah melihat beberapa perkembangan dan kita di dalam rapat memutuskan untuk mengembalikan semua usulan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan uji publik, karena tidak melalui uji publik sehingga kami mengembalikan daftar yang sudah dikirimkan harus diuji publik dulu baru disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya juga dapat informasi bahwa masyarakat suku Moi yang pemilik tanah adat ini tidak diberi kesempatan untuk masuk direkrut dalam keanggotaan MRP, dan saya pesan, ya, di tempat ini saya pesan untuk Bapak PJ Gubernur yang memberi surat kepada Timsel untuk menyeleksi kiranya dapat mempertimbangkan suku adat Moi di sini untuk memberi akses kepada mereka sehingga mereka ada di dalam lembaga ini untuk memperjuangkan kita bersama-sama bisa membangun tanah ini lebih baik. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi di hadapan masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, ya, kita memberikan apresiasi kepada Komisi 2 DPR, Pak Ketua dan seluruh anggota komisi yang sudah 4 hari bersama-sama dengan kami. Kami akan mengakhiri kunjungan resmi di Kota Sorong, ya. Selanjutnya nanti Pak Ketua dan seluruh anggota akan kembali ke Jakarta mengevaluasi dari semua perjalanan ini. Apa yang sudah dikerjakan oleh para PJ 4 DOB. Dan nanti terakhir kami akan ada tim asistensi, ya, akan dibuat dari Kementerian Dalam Negeri. Nanti Pak Ketua juga akan ada bentuk Gapoksi, nanti tim asistensi dari Kementerian Dalam Negeri dan Gapoksi berjalan bersama-sama mengajak kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di 4 DOB yang baru. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat ditemui awak media menjelaskan hal ini merupakan bagian bentuk pengawasan kita. Kami menduga persoalan tanah di Papua ini walau penduduknya jarang kita kira tidak ada masalah, tetapi ternyata juga hal ini menjadi bahan kami untuk dibawa ke Jakarta dan semakin meningkatkan kinerja tambah serius karena sebelum kami datang ke sini masalah pertanahan banyak, soal konflik pertanahan, mafia pertanahan dan tumpang tindih lahan. Nah, saya kira ini bagian dari bentuk pengawasan kita, ya. Kami menduga kan kalau persoalan tanah di Papua ini karena relatif penduduknya jarang, kita kira tidak ada masalah. Tapi ternyata juga nun jauh dari Jakarta, ternyata di Papua ini masalah tanah ini tidak sederhana. Makanya nanti ini juga menjadi bahan kami nanti dibawa ke rapat kerja bersama dengan Menteri DPR. Ini untuk apa? Ya, makin meningkatkan kinerjanya tambah serius, ya. Karena sebelum kami datang sini kan juga masalah pertanahan banyak, ya.
ya soal konflik Selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama. soal mafia Sesi foto bersama akan dilaksanakan di depan podium. kemudian, Mohon izin kepada Ketua Komisi 2 DPR RI. Selanjutnya kami mengundang juga kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga Dirjen Otonomi Daerah Republik Indonesia serta penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan juga Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Kapolda beserta Pangdam untuk penting kan sebetulnya kalau untuk tempat pembangunan kantor gubernur dan kantor pemerintahan daerah itu satu lahannya cukup gitu ya, kemudian tanahnya clear and clean, tidak bersengketa gitu katanya. Kemudian ya ada satu hamparan gitu ya. Dan kemudian tadi sudah kami minta klarifikasi kalau di undang-undang itu kan memang lokasi ibu kotanya itu di Kota Sorong. Nah sementara ini masih di wilayah kabupaten. Nah tadi sudah ada caranya, nanti pemerintah Kabupaten Sorong akan meminta revisi Perda tentang batas wilayah Kota Sorong dengan kabupaten. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada tokoh adat, tokoh masyarakat serta pemilik hak layak untuk berkenan melaksanakan sesi apakah foto lingkungannya bersama. ini mendukung atau tidak. Makanya tadi kita pesan karena di sana itu ada taman mangrove, itu harus jadi perhatian.